Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Syaira Nauli dari kelas Farmasi A tingkat 1. Sini saya akan mempraktikkan membuat atau memindahkan data dari menjadi visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Nah, jadi sebelumnya saya akan membuat data mentahannya di Microsoft Excel. Datanya itu dengan judul daftar obat apotek Narapan. Nah, setelah ini kita akan membuat tabel dengan 6 kolom. Kalau kita tarik sampai F, terus ini sesuaikan dengan yang kita mau. Nah, selepas ini ke bagian styles di format kita yang pakai ini format table. Nah, di sini ada desain-desain table yang kalian bisa dipakai sesuai dengan keinginan. Contohnya saya akan pakai warna hijau. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita centang di kotak kecil ini. Lalu ketik OK. Nah, di sini sudah muncul tabelnya. Nah, di sini kita bisa ganti kolom 1 menjadi kode obat. Kolom 2 kita ganti menjadi nama obat. Kolom 3 kita ganti menjadi stok awal. Ini masuk, artinya jumlah obat masuk. Ini keluar, ini artinya jumlah obat yang keluar atau obat yang telah terjual. Ini stok akhir. Nah, nanti ini bakal ada data stok akhir dari obat. Nah, sebelum itu kita siapkan 3 sheet. Nah, sheet pertama, sheet kedua, dan ketiga. Nah, untuk sheet pertama ini kita ganti menjadi namanya daftar produk. Untuk sheet kedua kita ganti namanya menjadi produk masuk. Untuk sheet ketiga kita ganti nama menjadi produk keluar. Kita akan cantumkan kode obat. Nah, kode obat ini terserah ya, maksudnya kita mau mencantumkan seperti apa kodenya. Saya akan mencantumkan kodenya misalnya A01. Nah, untuk selanjutnya, untuk supaya berurut, kita langsung saja tarik sampai ke bawah. Nah, ini cirinya kalau misalnya ada panah seperti ini, kita tarik ke bawah. Kita buat 15 saja, sampai 15. Oke. Nah, untuk nama obat, ini adalah obat-obat yang tersedia di Apotek Naraparma. Nah, sebelumnya saya udah membuatnya, jadi kita langsung copy aja nama, kita copy nama obat, kita paste di sini. Sebelumnya kita blok dulu ini sampai 15. Ya. Terus kita klik kanan, kita paste. Nah, untuk stok awal, ini adalah stok awal obat, jumlah stok awalnya. Ini terserah kita mau buat berapa, contohnya saya akan buat 300 semuanya. Untuk semua obat. Jadi kita langsung aja tarik sampai bawah. Nah, setelah ini, kita masuk ke sheet 2 atau sheet yang produk masuk. Nah, di sini kita juga buat judul sama seperti yang sheet pertama. Judulnya daftar produk masuk. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel sebanyak 4 kolom. Begitu langsung ke format as table.
kita pilih desainnya yang akan kita inginkan. Contohnya saya akan pakai yang ini, jangan lupa dicentang. Nah, lanjut kita ganti namanya. Yang pertama, di kolom pertama kita ganti pakai tanggal. Di kolom kedua kita ganti pakai kode obat. Kolom ketiga diganti pakai nama obat. Kolom keempat kita ganti ke jumlah masuk. Nah, sini tanggal 1 bulan 12. Nah, kita tarik sampai bawah, ini akan otomatis tanggalnya berurutan sampai tanggal 15 Desember. Sama kode obatnya juga sesuai dengan sheet 1 yang telah kita buat, yaitu kode obatnya A01. Untuk berurutnya langsung saja kita tarik sampai bawah, sampai A15. Untuk nama obat, kita akan pakai rumus. Caranya, rumusnya itu adalah sama dengan kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, caranya habis VLOOKUP, kurung buka, terus kita blok kode obat yang pertama, yang A01, terus titik koma, terus kita pindah ke daftar produk atau yang di sheet pertama, terus kita blok dari kode obat yang A01 sampai nama obat terakhir, sampai vitamin C. Maaf, ulangi. Sampai sini. Nah, udah gitu di formulanya kita pakai titik koma, 2 kurung tutup, enter. Nah, maka namanya sudah langsung tercantum sampai kode obat yang terakhir. Nah, untuk jumlah masuknya ini kita buat permisalan saja. Contohnya saya akan buat 10. Nah, ini jumlah masuk ini kita buat sesuai dengan keinginan ya. Nah, setelah itu kita lihat ke daftar produk. Nah, di sini ada kolom masuk. Nah, jadi kolom masuk ini kita akan isi data kolom masuk yang di sheet pertama ini, kita isi dengan jumlah masuk yang ada di sheet kedua atau yang ada di sheet produk masuk. Nah, kita isinya tidak secara manual, tapi kita pakai rumus. Rumusnya itu adalah, ini kita ke sheet pertama ya, sheet pertama yang di kolom masuk, rumus kita pakai rumus. Rumusnya itu sama dengan sum if kurung buka. Nah, kita blok kode obat yang di sheet pertama. Masih sheet pertama kita blok. Udah gitu titik koma. Udah itu kita pindah ke produk masuk. Nah, kita blok juga kode obatnya di produk masuk. Udah itu titik koma lagi. Lanjut kita blok di kolom yang jumlah masuk. Nah, habis itu kurung tutup, klik enter. Nah, jadi di sheet yang daftar produk atau di sheet pertama, di kolom masuk ini udah otomatis terisi. Udah otomatis terisi sama dengan data yang di daftar produk masuk. Nah, yang di jumlah masuk ini akan sama. Lanjut di produk luar. Nah, produk luar ini akan kita isi dengan daftar produk keluar. Sama dengan sheet sebelumnya, kita akan buat tabel. Yaitu kita blok sampai 4 kolom, sampai ke bawahnya menyesuaikan sampai 15 karena ada 15 obat. Terus lanjut ke format table. Kita pakai yang warna ini. Jangan lupa dicentang, klik OK. Nah, di sini
Di kolom kedua kita ganti dengan kode obat. Kolom ketiga kita ganti dengan nama obat. Kolom terakhir kita ganti dengan jumlah keluar, karena ini ada di sheet produk keluar ya. Terus tanggalnya kita samakan saja dengan yang sebelumnya, tanggal 1 bulan 12. Lalu kita tarik sampai ada tanda plus, kita tarik sampai ke bawah sampai 15. Nah, udah gitu kode obatnya juga sama. A01. Udah gitu kita tarik sampai bawah sampai A15. Nah, sama seperti yang di sheet kedua, nama obatnya kita tidak secara manual masukinnya, tapi kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita blok kode obat yang A01, titik koma, kita pindah ke data produk, kita blok dari kode obat 01 sampai nama obat sampai vitamin C. Nah, udah itu titik koma 2 kurung tutup enter. Nah, di sini udah otomatis nama obat sudah terisi menggunakan rumus VLOOKUP tadi. Nah, untuk jumlah keluarnya kita fleksibel, kita sesuaikan. Nah, udah terisi jumlah keluarnya, kita pindah ke sheet pertama. Di sheet pertama ini juga ada kolom keluar. Nah, kolom keluar ini akan kita isi datanya dengan jumlah keluar yang ada di sheet produk keluar ini. Nah, caranya kita akan pakai rumus. Rumusnya yaitu sama dengan sum if kurung buka. Nah, kita kode obatnya, kode obat yang di sheet pertama, terus titik koma, terus pindah ke sheet yang ketiga atau produk keluar. Kita blok yang kode obat, itu titik koma lagi, terus kita blok juga yang kolom jumlah keluar. Habis itu kurung tutup enter. Nah, di sini udah otomatis data yang di kolom keluar ini akan sama dengan data yang ada di jumlah keluar. Sekarang di stok akhir. Nah, stok akhir ini kita akan pakai rumus. Rumusnya yaitu sama dengan kita langsung klik stok awal yang di 300 yang di pertama, terus habis itu tambah jadi 90 dikurangi, kita klik yang di kolom keluar yang di paling atas yaitu yang 50 itu. Nah, udah gitu enter. Nah, ini udah otomatis akan terisi sampai akhir. Adalah stok akhir. Jadi stok akhir ini adalah penjumlahan dari stok awal ditambah stok masuk dikurangi dengan stok keluar. Itu adalah sama dengan stok akhir. Nah, ini adalah data atau daftar obat apotek Nara Pharma yang akan menjadi bahan untuk kita buat visualisasi datanya di Google Data Studio. Selanjutnya, kita akan mengupload file tadi yang kita udah buat di Excel ke Google Drive. Nah, langkah pertama kita buka dulu drive-nya. Kita akan buka drive. Kita akan upload ya. Kita akan upload data, itu klik baru upload file. File Excel tadi itu akan terbuka di Google Spreadsheet. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memvalidasi data yang udah kita buat ini. Caranya adalah dengan, nah ini kita copy ya kode obat, kita copy sampai akhir, terus klik kanan, di bagian bawah sini ada lihat tanda sel lainnya. Nah, di sini ada validasi data. Nah, pada validasi data,
Terus kita daftar dari rentangnya, kita pakai daftar item, terus kita paste, setelah kita copy. Kalau misalnya kode obat itu kita biasanya pakai koma. Nah, setelah selesai, klik simpan. Nah, maka akan muncul perbedaannya seperti ini. Nah, ini ada tanda panah yang mengarah ke bawah, ini yang bisa diklik. Nah, ini bisa diklik. Nama obatnya juga kita akan lakukan validasi data itu dengan cara blok nama obat, kita salin, habis itu kita validasi juga. Nah, daftar dari rentangnya sama daftar item. Di sini kita copy, udah gitu kita klik simpan. Kalau masuk juga kita lakukan validasi data. Kita copy dulu sebelumnya, terus kita klik kanan kembali, kita validasi data. Nah, di sini daftar dari rentangnya kita daftar item saja. Nah, masukkan item yang dipisahkan dengan koma. Nah, sama dengan sebelumnya, sama dengan kode obat, ini kita pakai koma. Ini maksudnya untuk memisahkan ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka ini sudah seperti ini. Nah, ini namanya kita sudah melakukan validasi data. Udah gitu kita stok akhir. Nah, stok akhir yang akan kita validasi kembali. Sama dengan cara sebelumnya, klik salin, lakukan validasi data. Daftar dari rentangnya daftar item, kita paste, kita pakai koma. Setelah semua pakai koma, kita simpan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Terus ke produk masuk, kita juga akan lakukan validasi data. Nah, untuk tanggal, kita blok juga, terus kita salin, terus kita klik kanan kembali, lakukan validasi data. Cuma di daftar dari rentang ini kita pakai yang tanggal. Nah, kita pakai tanggal, terus adalah tanggal yang valid ya. Terus kita simpan. Nah, setelah kita melakukan validasi data di Google Spreadsheet ini, kita langsung saja ke Google Data Studio. Cari aja di Google Data Studio. Nanti di sini ada Google Data Studio Overview. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini adalah halaman awal apabila kalian semua atau teman-teman semua membuka Google Data Studio. Nah, sebenarnya sudah ada banyak desain-desain untuk membuat visualisasi data di Data Studio, tapi kita juga bisa mengedit atau membuat desain sendiri sesuai hati kita. Membuat desain sendiri, di sini ada tanda tambah. Nah, atau di sini ada laporan kosong Data Studio, kita klik saja yang ini. Setelah diklik, kita diarahkan untuk menambahkan data ke laporan. Nah, berhubung data yang telah kita buat itu adalah data yang berasal dari Google Spreadsheet, maka kita klik Google Spreadsheet di situ. Nah, di sini ada kita bisa mencari daftar atau data apa yang bakal kita gunakan untuk melakukan visualisasi data. Di sini saya ada pakai data yang daftar obat Nara Pharma. Kita klik aja. Nah, di sini ada rentang opsionalnya. Di sini ada A2 sampai F17 ya, sesuai dengan data yang telah kita buat. Terus itu kita klik lanjut. Nah, kalau kita sudah memilih data, maka sini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa edit data kita menjadi bentuk visualisasi data, menjadi bentuk gambar. Kita bisa menambahkan diagram, kita bisa menambahkan tabel sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini saya akan coba membuat desain. Saya akan mencoba judulnya adalah daftar
obat, maaf ya, daftar obat, Potek Nara Pharma. Sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Opsional ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Contohnya saya akan menggunakan ini. Nah, kalau misalnya kita langsung menambahkan, maka akan seperti ini ya. Tapi kita bisa ganti record count kayak seperti ini namanya record count. Kita bisa ganti misalnya menjadi kode obat. Nah, kita tinggal langsung saja kita kursor kita diarahkan ke kode obat, terus langsung kita tarik, kita masukkan ke sini metrik sini. Nah, otomatis di sini akan digantikan dengan kode obat, dengan jumlah kode obat. Nah, kayak seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa ganti nih. Kita bisa ganti warna terbelakangnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini warnanya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini udah ada tabel, kita gunakan tabel ini. Nah, ini ada kode obat, record count. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di nama obat, ya kita bisa. Caranya sama seperti sebelumnya. Kursor ini kita arahkan nama obat, lalu langsung aja kita tarik, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, di metrik ini kita bisa ganti. Misalnya, kita mau ganti dengan jumlah. Nah, record count ini bisa diklik silang aja ya. Dan kita ganti dengan masuk dan keluar. Langsung aja kita tarik ke sini. Tambahkan untuk lebih dari 2 itu kita bisa klik tambahkan metrik. Kita misalnya udah keluar, kita mau tambahkan masuk. Nah, otomatis di sini atau misalnya kita mau ganti posisi juga bisa. Nah, di sini otomatis akan terupdate datanya. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan fitur-fitur lainnya yang udah tersedia di Google Data Studio ini. Misalnya kita akan buat diagram lingkaran, langsung klik aja. Nah, posisi ini juga kita bisa atur semau kita mau di mana. Membuat Google Data Studio ini kelebihannya itu membuat data yang telah kita buat itu kita kemas menjadi lebih menarik. Lebih ringkas kelihatannya. Nah, ini tuh ada kode obat ini. Nah, ini ternyata ini kode obat. Nah, ini itu jumlah masuknya berapa persen. Tapi misalnya kita akan ganti, ininya bukan kode obat. Misalnya kita akan ganti dengan nama obat misalnya. Ya, kursor ini kita arahkan ke nama obat, kita tarik ke sini. Nah, otomatis di diagram lingkaran ini yang tadinya kode obat berubah menjadi nama obat. Lalu, ini kan persen ini menunjukkan jumlah masuk obat. Misalnya kita mau pakai diagram garis. Ini posisinya tadi kita bisa atur semau kita. Nah, di diagram garis ini di sini udah langsung tercantum nama obatnya ya. Nama obat. Nah, ini garis ini adalah garis yang menunjukkan jumlah masuk.
Kita akan ganti jumlah masuk ini karena di tabel ini udah ada jumlah masuk keluar. Kita akan ganti menjadi stok awal dan stok akhir. Kita arahkan kursor, masuknya kali saja, terus tambahkan metrik stok akhir jadi stok kita dari stok awal. Nah, kita bisa ubah nih, ubah warna, ubah bentuk garisnya itu di sini. Nah, di gaya bisa ganti di gaya. Warnanya, warna garisnya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Terus kita akan ganti dengan warna yang cerah. Saya stok awal menjadi warna merah. Ini tambahkan label apa? Nah, stok awal 300 semua ya. Terus nih di stok akhirnya bisa kita mau ganti juga menjadi warna yang lebih cerah lagi, boleh warna kuning atau kita gunakan warna hijau bisa. Nah, udah otomatis ya, jadi kita tahu nih bahwa aminofilin itu, nah kita langsung kursornya langsung tarik ke sini, jadi kita pengen tahu chloramphenicol ini stok awalnya berapa, 300, stok akhirnya 366, dengan stok awal ditandai dengan garis warna pink, stok akhir ditandai dengan garis yang warna kuning. Misalnya tambahkan misalnya di bawah sini. Karena yang awal sudah stok awal stok akhir dengan keterangannya nama obat, maka di diagram batang ini kita akan buat masuk dan keluar obat, jumlah masuk dan keluar obat menggunakan keterangannya kode obat. Nah, ini kita langsung edit aja ke gaya ya. Kita ganti warnanya, pengen disamakan beda ya, tadi udah warna pink dengan warna kuning, sekarang kita ganti warna nah ini kan dalam berupa garis ya, kita bisa ganti dalam berupa batang. Nah, seperti ini. Lalu tadi udah warna biru, kita ganti jadi warna yang agak terang lagi, warna oranye misalnya. Nah, warna oranye ini menunjukkan obat keluar ya. Jadi kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita ya. Juga kita bisa tambahkan kontrol. Ini misalnya kita pakai kotak input, kita taruh di sini. Nah, kotak input ini bisa kita mencari kode obat A12. Kita pengen tahu obat apa sih nama obat apa yang memiliki kode obat A12 dan berapa sih jumlah masuk keluarnya setiap harinya. Langsung aja kita klik A12, nanti otomatis di sini akan terlihat. Nah, ternyata A12 itu Fasidol kode. Terus stok awalnya itu 300, stok akhirnya 333. Nah, di sini jumlah masuknya itu 100, jumlah keluarnya itu 67. Nah, gitu. Bisa ganti menjadi misalnya stok akhir ya. Stok akhir. Kuning. Apapun itu, misalnya kita mau temanya ya. Temanya misalnya melatar belakangnya kita warna hitam, boleh. Atau warna abu. Atau warna krem. Nah, ini untuk mengganti latar belakang itu bisa di sini di bagian tema dan tata letak. Tadi ini yang di diagram lingkaran itu adalah persen masuk ya, data persen masuk, maka kita bisa gunakan keterangan di sini.
masuk. Jumlah masuk obat masuk. Nah, karena ini Google Data Studio save otomatis ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu save ulang lagi. Jadi kalau misalnya untuk mau edit, langsung saja buka linknya, klik linknya, langsung bisa kita edit. Nah, caranya ini karena udah save otomatis, langsung saja kita bagikan linknya. Tuh, dapatkan link laporan ini. Nah, ubah setelan berbaginya. Ini tergantung kita. Orang boleh melihat, hanya boleh melihat, maka kita klik dapat melihat. Apabila seorang boleh edit, maka kita klik dapat mengedit. Contohnya dapat kita biarkan seseorang bisa mengeditnya ya, maka kita pakai dapat mengedit. Nah, kita bisa salin linknya. Nah, tinggal klik salin. Nah, selain itu, kita juga bisa mendownload visualisasi data ini menjadi PDF atau gambar. Itu, nah di sini ada bagikan, klik mana ini, terus download laporan. Nah, di sini klik download. Nanti akan terdownload dalam bentuk PDF. Oke, udah gitu. Kalau misalnya download udah selesai, maka file itu akan tersimpan di laptop kita. Oke, sekian tutorial membuat visualisasi data, dimulai dari pembuatan di Microsoft Excel, kemudian diupload ke spreadsheet, lalu membuat visualisasi data di Google Data Studio. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.